Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, tadi setelah intro saya tayangkan cuplikan video yang berisi Gus Baha menjelaskan bahwa salam-salaman setelah sholat itu hadisnya dhaif. Namun meskipun Gus Baha tahu hadisnya dhaif, tapi dibela mati-matian, sobat-sobat. Dibela habis-habisan. Dianalogikan salam-salaman itu dengan buka HP. Wirid dianalogikan dengan ke kamar mandi. Padahal itu kan analogi yang no apple to apple. Buka HP itu bukan rangkaian ibadah. Ke kamar mandi juga bukan rangkaian ibadah. Tetapi salam-salaman setelah sholat diyakini sebagai rangkaian ibadah. Nah, sobat-sobat, lalu sebenarnya sunnahnya setelah sholat itu apa? Tampilkan tadi itu sangat jelas bahwa amaliyah salam-salaman setelah sholat itu hadisnya dhaif. Dasarnya yang dipakai dhaif. Dalil yang dijadikan untuk sandaran amaliyah tersebut adalah dhaif. Dan siapa yang mengatakan dhaif? Gus Baha, bukan Wahabi. Gus Baha sendiri yang mengakui kalau itu dhaif dasarnya. Lalu kenapa kok dibela habis-habisan? Sementara ajaran Nabi Muhammad SAW yang jelas bahwa selepas sholat itu berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram. Dan seterusnya. Kalau dalam rangka zikir berjamaah untuk dalam rangka taklim, boleh berjamaah, dalam rangka belajar supaya jamaahnya hafal, boleh zikir berjamaah. Tapi kalau sudah hafal, zikirnya masing-masing. Karena apa? Zikir masing-masing itu bisa lebih khusyuk, lebih tenang, lebih bisa meresapi bacaan zikirnya. Lalu kenapa Rasulullah SAW hanya mengajarkan, hanya menuntunkan supaya kita berzikir, kemudian kita tambah-tambah dengan salam-salaman. Sementara dalilnya, landasannya, sandarannya itu dhaif. Dan itu masuk ke dalam perkara bid'ah. Karena apa? Menjadikan rangkaian atau dijadikan rangkaian dalam rangka zikir setelah sholat. Karena apa? Karena waktunya ditentukan. Kapannya, bagaimana, setelah apa, baca apa, Waktunya setelah selesai zikir. Kemudian imam memberikan komando Al-Fatihah. Setelah selesai baca Al-Fatihah bersama-sama, kemudian berdiri salam-salaman keliling sambil sholawatan. Kalau sudah menjadi sebuah rangkaian ibadah, maka itu butuh dalil.
Lah kalau dalilnya jelas-jelas dhaif, untuk apa diamalkan? Kan kita cukup amalkan amal-amal yang dalilnya sahih. Ya, dan jangan bandingkan dengan masalah main HP, buka HP, ya. Main HP itu masalah lain, ya. Kalau masalah buka HP setelah sholat, itu tidak masuk dalam rangkaian ibadah. Tidak diyakini itu adalah rangkaian ibadah setelah sholat. Tidak masuk dalam rangkaian zikir setelah sholat. Dan juga buka HP itu tidak ada penentuan waktunya. Setelah apa, sambil baca apa, bagaimana caranya. Ya. Berbeda dengan salam-salaman setelah sholat. Kalau salam-salaman setelah sholat, itu kan jelas waktunya di akhir zikir. Setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian sambil salaman, baca sholawatan. Kan jauh berbeda dengan masalah buka HP setelah sholat. Ya, tapi kalau buka HP setelah sholat itu diyakini bahwa itu adalah bagian dari zikir setelah sholat, amalan setelah sholat, ada waktu khususnya, ada cara khususnya, ada bacaan khususnya, maka itu masuk dalam perkara bid'ah. Ya, paham ya? Jadi sangat disayangkan kaum muslimin kalau sekelas Gus Baha ini kurang bisa memahami perkara-perkara yang seperti itu. Ya, aneh. Dan lebih jauh lagi kaum muslimin, kalau kita menganggap bahwa salam-salaman setelah sholat itu adalah perkara yang baik, ada pahalanya, ya. Sementara Nabi dan para sahabat zaman dahulu tidak mengamalkan, padahal mereka sangat bisa, sangat mampu untuk mengamalkan. Berarti kita ini secara tidak langsung merasa bahwa pemahaman kita ini lebih baik dari mereka. Mereka tidak tahu apa. Ya, kalau tahu mengapa mereka tidak mengamalkan? Kan seperti itu. Nah, jadi sobat-sobat, sunnahnya setelah sholat itu ternyata bukan salam-salaman. Ternyata berzikir. Ya. Berzikir juga tidak bersama-sama. Apalagi dengan satu suara yang dipimpin oleh imam sholat. Tetapi zikirnya masing-masing. Nah, memang pernah Nabi setelah sholat ya menguatkan zikirnya diikuti para sahabat. Tetapi ketika itu Nabi mengajarkan. Ya, setelah itu, setelah hafal, ya masing-masing. Gus Baha tahu ya hadis itu dhaif, tetapi kenapa masih diamalkan? Ya, sunnahnya jelas. Setelah sholat berzikir sendiri-sendiri, tidak mengeraskan suara. Karena kalau berzikir secara bersama-sama dan mengeraskan suara, bertentangan dengan firman Allah. Ya, dan ini firman Allahnya. Kita disuruh ya menyebut nama Allah dengan merendahkan diri di dalam hati, tidak mengeraskan suara. Ya, tentu saja karena Gus Baha ini dianggap yang paling paham agama ini, ya anggapan dari golongan mereka, dianggap ya kelasnya sudah sangat tinggi, sehingga apapun yang dikatakan oleh Gus Baha mereka ikuti. Padahal ya Gus Baha ini cuma bermain kata, ya, karena kecerdasannya, karena kepintarannya, dia bermain kata. Tetapi bagi orang yang cermat, yang tidak terpukau dengan tinggikannya Gus Baha, dielu-elukannya Gus Baha sebagai orang yang alim, orang yang cerdas, ya, tidak terpukau dengan semua itu, tentu saja dengan mudah bisa ya menemukan kesalahan Gus Baha. Contohnya dalam analogi tadi. Ya.
analoginya kan tidak sebanding, tidak sama. Ya. Main HP dengan salam-salaman, zikir dengan ke kamar mandi. Ini dua hal yang berbeda. Sama ya ketika Gus Baha juga mencoba membela tahlilan. Dia mengatakan kalimat la ilaha illallah itu membuat orang kafir menjadi Islam. Lalu kenapa sekarang menjadi sesat? Nah, ini kan bermain kata lagi. Ya, Gus Baha. Ya kalau tahlil kalimat la ilaha illallah, ya tidak ada yang Tingkat baterai 60%. tidak sepakat bahwa itu kalimat yang baik. Akan tetapi ketika dilakukan, dibacakan di saat yang tidak tepat, di saat yang salah, ya. Nah, di situ masalahnya. Karena Nabi sudah mensunahkan ucapan tahlil yang berhubungan dengan kematian itu diucapkan, diajarkan, dituntunkan ketika orang yang sedang sakaratul maut. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari, tuntun yang akan meninggal di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena kalau ucapan seseorang ketika meninggalnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ingat, tahlil bukan tahlilan. Dan sebelum mati bukan sesudah kematian. Sedangkan tahlilan kan sesudah kematian. Nah, di sini salah fungsi, salah penempatan. Dan tentu saja menyelisih sunnah. Dan tentu saja ini menjadi bid'ah. Meskipun ya saya hormat dengan Gus Baha. Saya akui kealimannya. Ya, kepintarannya, kecerdasannya. Tetapi dalam hal bid'ah ternyata Gus Baha juga terjebak dengan dalil ya cocok logi, ngepas-ngepasi dan akal-akalan, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.